Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wisam. Saya dari SDTB dengan NRP 3324/2055. Saya di sini akan menjelaskan codingan yang sudah saya buat dengan menggunakan library SQLite 3. Yang pertama, tentu saja kita akan import SQLite 3-nya ya teman-teman, dan SQLite 3 ini bukan library bawaan dari Visual Code-nya. Jadi kita harus terinstall terlebih dahulu. Nah, setelah kalian install library-nya, nah kita di sini akan membuat database-nya tersebut. Nah, dengan cara kita connect pakai variabel, ini variabel terserah lah ya, bisa pakai nama apapun. Nah, lalu kita akan connectin dengan nama atau database yang mau kita buat dengan namanya. Di sini saya memberikan namanya market karena ini tentang customer dan tabel order gitulah. Nah, di sini juga ada kursor sama dengan titik kursor. Nah, kursor itu kayak ibaratnya tuh kita kayak punya tangan kecil gitu. Di database itu nanti kita bisa mengakses database tersebut untuk nulis, ngedit data ataupun cuma membaca. Nah, setelah kita sudah terkonek dengan database yang sudah kita buat, nah sekarang kita akan membuat tabel dengan cara execute. Nah, kita di sini akan membuat tiga kolom, yaitu customer ID dengan integer. Nah, di sini customer ID-nya akan menjadi primary key-nya. Lalu di kolom kedua ada nama. Di sini nggak boleh diisikan null karena terdapat text not null. Lalu email juga tidak boleh null. Nah, setelah kita bikin tabel customer, kita akan membuat tabel orders. Nah, di sini juga sama menggunakan kursor execute. Nah, di sini terdapat order ID yang juga sebagai primary key dari tabel order. Kalau ada customer, ini sifatnya integer, tipe datanya integer. Lalu ada order date, ini nggak boleh null. Ada amount atau kayak banyak harga barangnya tersebut, ini juga boleh null. Nah, foreign key-nya ini ngambil dari customer ID yang tadi. Nah, fungsinya foreign key ini buat apa? Ini buat nyambungin kalau kita mau ngambil data dari tabel customer sama tabel order. Nah, lalu kita di sini baru memasukkan value-nya. Yang pertama di sini sama kita menggunakan kursor execute. Lalu kita insert into customer, kita menginsert ke dalam tabel customer dengan value-nya itu ada nama sama email. Nah, value-nya kita kasih nama Torik, lalu untuk emailnya kita kasih nama Torik Hisam. Untuk yang kolom nomor 2 Ilham, terus emailnya Ilham Putra bla bla bla. Dan ini urutannya harus sesuai teman-teman. Jika value yang pertama ini nama, maka harus diisi yang pertama juga nama. Lalu kedua, memasukkan value ke dalam kolom customer. Nah, ini kita masukkan value-nya ke dalam tabel order dengan kolom customer ID, order date, dan amount. Sama seperti tadi, kita isikan insert into ke dalam order, lalu customer ID-nya kita isikan 1, order date-nya kita isikan ini, sesuai value-nya dan harganya sekitar segini. Begitu juga kita lakukan untuk di kolom nomor 2. Nah, setelahnya kita harus commit atau menyimpannya, yaitu dengan menggunakan commit. Ini tadi variabel yang kita buat di awal teman-teman. Ini. Jadi kalau kalian ingin ganti variabel yang di sini, kalian juga harus mengganti semua variabel ini tadi. Nah, setelah kita commit untuk menyimpan, untuk memastikan dia tersimpan. Agar kita sudah memasukkan insert itu yang banyak, kalau gak tersimpan kan ngeselin ya. Nah, lalu di sini kita melakukan inner join sesuai yang tadi, karena kita sudah menaruhkan ada primary key sama foreign key. Nah, kita bisa melakukan inner join di sini dengan cara select order, select dari tabel order ini di kolom order ID, lalu ada tabel customer di kolom name, lalu ada orders dengan kolom order date, adalah orders dengan kolom name. Nah, kenapa kita melakukan inner join? Karena kita butuh customernya tadi. Kan kalau di tabel order tidak ada yang namanya name nih. Nah, kan nggak ada nih value name, nggak ada kan nih value name ya. Jadi kita harus memanggil dari tabel si customer dengan cara kita menggunakan inner join. Nah, setelah kita mau ngambil data yang mana aja. Kita mau ngambil data dari tabel order, order ID, name, order date, sama amount. Nah, kita menggunakan inner join dengan cara kita menggabungkan primary key sama foreign key-nya yang tadi. Contoh di sini join customer on order customer ID.
yang ini tadi sebagai foreign key, lalu di sini kita harus carikan sama dengan yang sama juga dengan customer ID. Nah, ini sebagai primary key-nya tadi. Setelah sudah kita close, lalu menampilkan isi dari tabel custom, semua tabel dari customer dengan cara kita cursor execute. Kita menggunakan cursor yang tadi, kita execute, kita select semua dari customer ID, tabel customer, maaf. Nah, lalu customer ID-nya kita fetch all atau kita ambil semuanya. Lalu kita print dengan data customer. Lalu kita melakukan looping di sini for i in customer print raw. Jadi kita melooping untuk setiap kolom di tabel customer. Nah, lalu kita tampilkan. Jadi keluarnya seperti ini, seperti yang kita masukkan tadi. Mungkin cukup segitu. Maaf jika ada salah atau lebihnya. Saya Muhammad Hisam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.